Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Adhalik Tamrin dengan NIM S1S12078. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah sistem operasi. Untuk memenuhi tugas mid semester, saya akan menjelaskan materi sistem operasi dengan dua subtema. Subtema yang pertama yaitu proteksi perangkat keras. Pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak berkaitan erat dengan proteksi dari perangkat keras maupun perangkat lunak itu sendiri. Sistem operasi harus dapat mengatur penggunaan segala macam sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seiring dengan maraknya berbagai sumber daya yang terjadi pada sebuah sistem, maka sistem operasi harus dapat secara pintar mengatur mana yang harus didahulukan. Yang pertama yaitu proteksi fisik. Proteksi fisik merupakan fungsi sistem operasi dalam menjaga, memproteksi fisik daripada sumber daya perangkat keras. Misalkan proteksi CUP dan proteksi hard disk. Contohnya adalah dalam sebuah kasus dual mode operation. Selanjutnya yaitu proteksi media. Dalam keseharian kita ada beberapa jenis media yang digunakan untuk penyimpanan data, antara lain tape, disket, CD, USB, dan flash disk. Mekanisme proteksi antara satu media dengan media yang lain tidaklah sama. Umpamanya media disket menggunakan katup yang dapat digeser. Selanjutnya itu proteksi masukan atau keluaran. Semua instruksi masukan atau keluaran umumnya privilege instruction kecuali pada DOS dan program tertentu. Harus menjamin pengguna program tidak dapat mengambil alih kontrol komputer di monitor mode. Selanjutnya yaitu ada proteksi memori. Proteksi memori harus menyediakan perlindungan terhadap memori minimal untuk interrupt vektor dan interrupt service routine. Ditambahkan dua register yang menentukan di mana alamat legal sebuah program boleh mengakses, yaitu base register untuk menyimpan alamat awal yang legal, dan yang kedua yaitu limit register untuk menyimpan ukuran memori yang boleh diakses memori di luar jangkauan yang dilindungi. Selanjutnya ada proteksi CPU. Timer melakukan interrupt setelah periode waktu tertentu untuk menjamin kendali sistem operasi. Timer diturunkan setiap clock. Ketika timer mencapai 0, sebuah interrupt terjadi. Timer biasanya digunakan untuk mengimplementasikan pembagian waktu. Timer juga digunakan untuk menghitung waktu sekarang, walaupun fungsinya sekarang ini sudah digantikan dengan real time clock atau RTC. Sistem clock timer terpisah dari pencaca waktu. Timer sekarang secara perangkat keras lebih dikenal sebagai sistem timer atau CPU timer, juga load timer dan juga privilege instruction. Selanjutnya, subtema yang kedua yaitu tentang komponen sistem operasi. Sistem operasi dapat dikatakan sebagai perangkat lunak yang sangat kompleks. Hal-hal yang ditangani oleh sistem operasi bukan hanya satu atau dua saja, melainkan banyak hal. Dari menangani perangkat keras, perangkat lunak, atau program yang berjalan, sampai dengan menangani pengguna. Hal tersebut menyebabkan sebuah sistem operasi memiliki banyak sekali komponen-komponen tersendiri yang memiliki fungsinya masing-masing.
Menurut API Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Gagne, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem masukan keluaran, manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan command interrupt system. Sedangkan menurut A.S. Tenenbaum, sistem operasi mempunyai 4 komponen utama, yaitu manajemen proses, masukan keluaran, manajemen memori, dan sistem berkas. Yang pertama kita bahas tentang manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masukan atau keluaran. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses atau dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yang pertama, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan yang terakhir, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya, manajemen memori utama. Memori utama, atau lebih dikenal dengan memori, adalah sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan keluaran. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Dan yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan. Sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut, umumnya berkas merepresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tabs, dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Yang keempat, memetakan berkas ke secondary storage, dan yang terakhir, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Manajemen sistem masukan atau keluaran. Menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, atau membuka, membaca, menulis,
dan menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran. Yang pertama, yaitu ada penyangga, menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua, ada spooling, melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien. Dan yang terakhir, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci untuk perangkat keras, masukan atau keluaran tertentu. Selanjutnya, manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Sebagai backup dari memori utama, contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti yang pertama, free space management, yang kedua, alokasi penyimpanan, dan yang terakhir, penjadwalan disk. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Yang kedua, harus menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas. Dan yang terakhir, mekanisme proteksi harus menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Selanjutnya ada jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak terbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. Dan yang terakhir ada command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driver. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan terkadang dikenal sebagai shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan dieksekusikan dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan atau keluaran yang ada. Contohnya CLI, Windows, pen-based atau touch, dan lain-lain. Baik, demikianlah hasil presentasi atau penjelasan saya mengenai materi mata kuliah tentang sistem operasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.